Doa saja. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini hari apa? Senin. Tanggal? Kita ulang. Hari ini adalah hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Bertepatan dengan hari pertama kita masuk sekolah ya. Ya, kita sekarang masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Ya, karena kita sedang pandemi COVID, pembelajaran juga terbatas. Dan alhamdulillah kita bisa tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Ada apa aja? Berapa? 5M. 5M. Yang pertama? Memakai Memakai masker. masker. Memakai masker. M yang kedua? Mencuci tangan. Mencuci tangan dengan apa? Sabun. Dengan sabun. Yang ketiga? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Jangan berdekatan ya. Sudah terlihat kita dalam pembelajaran tidak boleh berdekatan. Satu meja terdiri atau diisi oleh satu orang. Kalau awalnya atau normalnya satu kelas bisa sampai 32 orang, kita batasi dengan posisi separuhnya. Ya, keempat apa tadi? Mengurangi mobilitas interaksi. Ya, keempat mengurangi Mobilitas. ya, mengurangi mobilitas. Kita jangan terlalu banyak bepergian. Sekiranya tidak terlalu penting, tidak terlalu urgent, diam di rumah. Seperti yang kita laksanakan sekarang, berangkat ke sekolah, selesai pulang. Jadi jangan berkeliaran kemana-mana kalau tidak penting dan mendesak. Yang kelima M-nya, Jauhi kerumunan. ya, menjauhi kerumunan. Ketika kalian tidak bepergian, secara tidak langsung dan otomatis kita menjauhi kerumunan. Jangan sampai kita, misalnya ada acara atau kegiatan apa yang terlihat orang banyak, atau misalnya ada orang sedang berkumpul. Kalian pertama jangan keluar rumah, itu sudah jelas. Yang kedua, jangan menghadiri atau mendekati kerumunan orang. Karena apa? Pandemi COVID, media penularannya itu karena kita sering berhubungan dengan orang lain yang awalnya mungkin sudah terinfeksi virus dan yang sedang keadaan dirasa itu mudah terserang virus atau rentan terserang virus. Ya, mudah-mudahan kita sehat semua ya. Amin. Kita untuk menambah wawasan dan menambah semangat kita dalam hal nasionalisme dan kebangsaan. Kita jadi dulu ya. Kita kira-kira mau nyapa. Yang mana kemarin sudah kenal hal-hal baru. Sekarang kita nyanyi lagi yang lain ya. Garuda Pancasila. Apa semuanya? Ya, salam Tuhan ketiga kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk semua. Hadir semua. Hadir. Ya, hadir semua ya. Ya, hadir semua. Sebelum mulai pembelajaran, kita lakukan praktek dulu atau retest. Kerjakan soal yang terjadi. Kerjakan dengan teliti. Pertanyaan tidak banyak, singkat. Yang penting tidak cukup. Kerjakan dengan singkat, teliti, hati-hati. Selesai lagi. Fungsinya praktek itu untuk mengukur kemampuan kalian. Jadi sebelum mulai pelajaran, dilakukan pengukuran dulu. Kira-kira pengetahuan kalian tentang yang akan kita bahas hari ini sudah terbayang atau belum? Nanti setelah hasilnya ada lagi kok yang namanya pasca tes setelah pembelajaran, hasilnya bagaimana? Soalnya sama. Jadi soal split test
atau praktek dengan kata-kata soalnya sama. Jadi nanti ada perbedaan antara sebelum belajar dengan setelah belajar. Soalnya sama. Kerjakan dulu. Mengambil dulu ya. Betul ya. Ya selesai. Kerjakan dulu kan. Jangan lupa kasih namanya, kelasnya, waktu, tanggal hari ini. Kalian pernah lihat tentang tutorial di YouTube atau di yang lainnya atau di koran tentang resep makanan atau membuat sesuatu yang lainnya pernah? Ya, supaya lebih jelas akan saya tanyakan dulu. Ada sedikit tayangan yang bisa mungkin mengingatkan kembali apa? Ya, bisa lihat kalian apa yang ditanyakan. Mungkin audionya kurang jelas ya, tapi bisa terlihat gambarnya. Kemudian iris-iris dadu. Nah, untuk ukurannya bisa sesuai selera kalian. Iris-iris 5 butir bawang putih, iris kasar aja bisa. Kemudian 5 butir bawang merah, 7 buah cabai rawit, iris-iris juga. Lalu 1 buah cabai merah yang sudah saya buang isiannya. 4 batang daun bawang atau pre yang sudah dibersihkan, potong-potong. Siapkan wadah yang cukup besar. Letakkan tahu yang sudah dipotong dadu tadi. Lalu bawang-bawangan dan cabai. Lalu bawang pre yang sudah diiris. Nah, untuk telurnya, pecahkan telur dalam mangkok lain agar nanti mudah mengocoknya. Kalian juga bisa gunakan telur bebek kalau punya. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kita kocok sampai benar-benar rata dan bumbunya tercampur. Kalau sudah seperti ini, kita tuangkan ke dalam campuran bahan-bahan yang lain tadi ya. Lalu aduk lagi sampai benar-benar merata. Nah, ini adonan dadar tahu sudah siap. Kita nyalakan api kecil, letakkan teflon, lalu beri minyak goreng secukupnya. Ratakan ke dalam wadah teflon. Lalu tuangkan adonan telur dadar ke dalam teflon. Ratakan. Masak dadar selama 10 menit. Tutup agar lebih cepat matang ya. Sebelum 10 menit, cek apakah bagian bawah sudah kecoklatan. Nah, kalau udah kecoklatan seperti ini, kita akan membaliknya. Caranya, letakkan serbet di atas tutup teflon, kemudian balik dadar di atas tutup teflonnya. Nah, seperti ini cara mudahnya. Kemudian kembalikan lagi bagian dasarnya ke teflon. Rapikan, kemudian masak lagi sekitar 5 menit sampai bagian bawah itu juga kecoklatan ya. Kita cek lagi. Nah, udah kecoklatan, kita matikan api. Caranya juga sama membaliknya. Bisa ditaruh di atas tutup teflon, lalu letakkan di atas talenan. Wah, benar-benar tebal dadarnya. Aromanya juga sedap banget ya. Bisa kecium nggak? Kemudian kita potong-potong sesuai selera. Dadarnya setebal itu ya. Makan 1 potong sama nasi kenyang banget ini.
Kita cobain satu. Teksturnya padat, padahal ini pakai telur ayam ya, apalagi kalau telur bebek. Kita cobain dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah melihat tayangan dari YouTube. Apa yang kalian lihat tadi? Cara membuat telur? Ya maaf ya. Cara membuat telur dadar. Tadi di video itu ada apa aja? Bahan-bahan lagi. Cara membuatnya ada lagi? Alat. Kemudian cuma itu ya. Ya. Tadi yang diperlihatkan memang video tentang membuat telur dadar. Nah, dan tadi ada tampilan tentang bahan-bahannya. Bahan-bahannya apa aja? Bawang merah tadi, cabai, bawang putih, bawang daun, ya. Ya, kita akan mempelajari tentang prosedur. Kira tentang video yang tadi kita lihat. Kira-kira pengertian prosedur itu apa? Sudah tahu? Yang Anda silakan. Cara membuat kue. Tentang cara membuat kue, ya, hampir sama seperti yang tadi ya. Tentang cara membuat kue. Kalau ini cara membuat telur dadar. Yang lain ada lagi? Ya. Cara protokol apa? Ya, tadi kita sudah bahas ya tentang protokol kesehatan. Ada berapa? Ada 5M. Ya, di sana ada tentang cara-caranya dari mulai menggunakan masker sampai menghindari kerumunan. Yang lain lagi? Ya, pengertiannya tentang seks tersebut. Prosedur adalah proses yang berisi tentang apa atau cara Ya, itu lebih mengerucut ya. Dari yang tadi disampaikan dan dari tayangan yang tadi disimpulkan yang tadi lagi, seks tersebut adalah seks yang menjalani ada tahapan atau langkah-langkahnya untuk bisa membuat sesuatu telurnya tadi ya, membuat telur dadar. Selain ada alat, bahan, ada juga tahapan atau langkah-langkahnya. Karena prosedural ada aturannya. Ya, itu sekilas tentang seks prosedur. Selanjutnya akan kita bahas tentang seks prosedur. Pengertiannya adalah pengertian kita bahas dulu tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini sebenarnya ada satu tentang hadis pengetahuan yang 3.6, tapi saya sampaikan dulunya. Ada yang pertama 3.6, cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sedangkan untuk keterampilan adalah menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk prosedur dengan memperhatikan. Selanjutnya ada yang disebut dengan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Ada banyak ya. Indikator tentang seks prosedur yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, menguraikan struktur seks prosedur dan ciri bagiannya. Berikutnya ada yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Kita belajar ada tujuannya ya, sama seperti kita hidup sekolah ada tujuan. Melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, STEM, model pembelajaran discovery learning dan TPACK, diharapkan kalian mampu yang pertama menguraikan struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagian dengan tepat. Materi intinya atau materi pokoknya ada 4. Yang pertama kita nanti akan membahas tentang pengertiannya dulu. Tadi sudah sekilas ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua tentang struktur teks prosedur. Seperti apa sih strukturnya? Nanti kita akan kupas lebih jelas. Yang ketiga tentang ciri-ciri bagian teks prosedur. Ciri-cirinya apa? Dan yang terakhir prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf atau kaidah bahasa. Ya, yang terakhir bilangan penanda atau bilangan
urutan yang menggunakan urutan langkah atau waktu. Tadi sudah dibahas tentang video, sudah lebih jelas. Ini ada lagi contohnya. Ada contoh tentang cek prosedur. Ini apa? Tentang kelihatan nggak? Ya, ada tulisan 5 sendok nasi, 1 sendok bawang merah, bawang putih dan lain-lain. Itu apa maksudnya? Bahan. Ya, kegiatan selanjutnya kita masuk ke diskusi kelompok. Ya, karena kita komposisi cuma 10 orang, kita bagi 10, bagi 5 ya. Tapi satu kelompoknya ada 2 orang. Biar udah berhadapan, dan itu berhadapan ini ya. Ya silakan. Nanti akan membagi KPD, lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Ya, silakan. Satu kelompoknya. Ya, silakan contohnya halaman 83 sampai 85. Ya, di sana ada 2 teks prosedur. Silakan baca dan analisis diskusi kelompok. Karena ada 2 orang supaya mudah, 1 orang membaca 1 teks. Nanti didiskusikan. Setelah didiskusikan, isi lembar kerja yang kalian terima tadi, kerjakan dari mulai ada foto dan yang lainnya. Ya, silakan diskusi dulu. 10 menit cukup ya, 10 menit. Kalau tidak urut itu lebih bisa. Kita dapat bagi hal-hal pentingnya, terus kerjakan lembar kerjanya. Misalnya dalam terlalu sulit, ada buku juga ada, di materi yang lain juga ada. Mulai tentang ciri, teks struktur dan tujuan juga. Sudah balik. Sudah balik. Tidak minat. Sudah selesai? Nah, ya. Jika sudah selesai, sampaikan atau kita diskusikan kembali apa yang tadi kalian diskusikan. Ya. Dari buku teks halaman 83 sampai dengan halaman 85 itu ada 2 teks di sana ya, teks prosedur. Ya, kerjakan soalnya sudah, pertanyaannya dijawab. Ya, di sana ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab, dan itu dijawab berdasarkan teks yang sudah kalian baca, juga berdasarkan tadi video yang ada ya. Ya, nomor yang pertama, ciri teks prosedur dari segi isinya ada berapa dan bagaimana. Silakan jelaskan nomor yang mana.
Kamu ya, kelompok Si teks prosedur dari segi isi ada 3. yang pertama. Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama panduan dan rangka yang dilakukan, Yang kedua. aturan atau batasan, Yang ketiga. hal atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan harus secara urut. Kalau tidak urut disebut mix. Oh iya. Berarti kan? Kelompok pertama menyebutkan ciri teks prosedur ada 3. Ya, ini berdasarkan hasil analisis teks ya. Yang pertama, panduan langkah-langkahnya harus dilakukan. Yang kedua, apa? Aturan atau batasan dalam hal bahan kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, tadi sudah dibahas ya, urutannya harus dilakukan secara berurutan. Karena kalau tidak berurutan, maka hasilnya tidak akan sesuai seperti yang telah direncanakan. Untuk pertanyaan perempuan tepung ya harus tepat. Telur ini ya betul. Itu supaya hasilnya sesuai dengan resepnya. Sebenarnya seperti itu. Yang keempat, menggunakan kalimat dengan batasan yang jelas. Jadi ada aturannya yang lengkap. Misal rebus hingga menjadi bubur. Kalau tidak menjadi bubur berarti tidak hasilnya maksimal, tidak sesuai hasil yang diinginkan. Kalau ada lagi contoh lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Kalau melibatnya tidak sesuai, hasilnya tidak akan membentuk segitiga sama kaki. Itu nomor 2 selesai. Dan nomor yang ketiga, berdasarkan tujuannya teks tersebut dibagi menjadi berapa jenis? Apa saja sebutkan. Nomor 3, ya 3. Berdasarkan tujuan teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, Ya. yaitu 1. Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu hal, Ya. suatu alat, cara memainkan suatu alat musik, cara menggunakan alat. Ya, yang kedua. 2. Teks prosedur untuk memandu cara membuat, ada bahan, cara, dan langkah. Ya. 3. Teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, cara menari, cara melakukan senam. Ya, ada lagi cukup. Ya. Dibahas kembali, teks prosedur seperti yang didiskusikan barusan, jika menyebutkan kelompoknya jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama apa? Tentang teks prosedur untuk cara menggunakan alat, atau seperti yang tadi disampaikan, teks prosedur tentang cara menggunakan sesuatu. Yang kedua, tentang teks cara membuat sesuatu, membuat barang apapun, ada langkah, bahan, alatnya, itu disebut dengan teks prosedur membuat sesuatu. Dan yang ketiga adalah tentang cara melakukan sesuatu. Contoh yang di sana ada yang pertama tentang cara menggunakan sesuatu, misal tentang menggunakan alat atau memainkan alat musik atau yang lainnya. Contoh tentang teks yang membuat jelas, tadi banyak contohnya, tentang guru, dadar, kue atau yang lainnya ya. Itu tentang cara membuat, hasilnya ada. Atau yang ketiga, teks prosedur tentang melakukan sesuatu. Banyak tata caranya di internet, banyak tentang tutorial main game biasanya ada kan, anak-anak laki-laki khususnya lambang dan yang lainnya. Ada caranya dapat diamond dan lain-lain. Ya, kalau dulu beras tumbuhan akan bedanya nanti kita akan melakukan pasca tes. Kembali posisi duduknya seperti ini mulai. Kembali dulu posisinya sama. Ya, sudah kita tanyakan. Kita langsung ke tahap berikutnya, yaitu tentang KKT atau bahasa Indonesia prospek. Kerjakan pertanyaannya dengan baik. Kerjakan keterampilan. Ya. Maka dalam bentuk pertanyaannya. Pertanyaannya sama dengan yang tadi.
5 menit cukup? Ya. Jangan terbalik ke silakan Pak. Ini Ya, pembelajaran kita tentang teks prosedur namanya sudah cukup ya. Tadi sudah dibahas tentang pengertian dan yang lainnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita simpulkan bersama-sama. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama. Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Teks prosedur. Tentang teks prosedur. Pengertiannya apa masih ingat? Teks prosedur adalah yang berisi tentang apa? ya teks yang berisi tentang apa? Apa? Ciri-cirinya apa aja? Tujuan. Oh, strukturnya tentang teks prosedur. Dekat. Ah ya. Tujuan. Apa? Ya, tujuan, langkah-langkah dan metode. Jangan lupa di sebelum langkah-langkah ada alat dan bahan. Dan berikutnya ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada berapa? Sebutkan. Yang pertama, ciri-ciri teks prosedur. Menggunakan pola Menggunakan kalimat pola kalimat. Ya, perintah. menggunakan kalimat perintah atau Imperatif. dari. Yang kedua, Terdapat kalimat langkah. nah, ada langkah-langkahnya. Yang ketiga, Menggunakan kata kerja aktif. ya menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata penghubung. menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsinya konjungsi apa? Konjungsi temporal yang menandakan urutan waktu. Yang berikutnya, Terdapat aturan atau batasan dalam Ya. hal. ciri-ciri yang berikutnya adalah ada aturan atau batasan-batasannya tentang teks prosedur. Yang terakhir adalah Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan sesuatu. ya keterangannya untuk menyatakan urutan waktu. Jadi harus urutan. Yang namanya teks prosedur ada langkah-langkahnya supaya hasilnya maksimal sesuai dengan yang diharapkan, maka langkah-langkahnya harus dilakukan sesuai urutan. Yang berikutnya, kaidah kebahasaannya tadi sudah dibahas. Apa aja kaidah kebahasaannya? Ya, misal ada konjungsi temporal, kata kerja imperatif, kata imperatif itu kalimat perintah, verbal material. Ya, ada lagi tingkah laku, partisipan manusia, ya, bilangan penanda dan kalimat interrogatif. Ya, pertemuan kali ini kita cukup ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Jika tidak ada pertanyaan, jika tidak ada ditanyakan, kita terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.